Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang kelainan kongenital yaitu hernia umbikalis. Kelompok kami terdiri dari Nia Pramudita, Niken Triwinarti, Nilamsari Sri Yulianti, Nisa Amelia, dan Nisa Ulmustika. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Hernia umbikalis adalah protusi isi kavum abdomen atau lemak properitoneal melalui defek hernia melewati dinding abdomen pada area umbilikal. Penyakit ini terjadi akibat kerusakan dinding abdomen dan didefinisikan oleh The European Hernia Society sebagai hernia yang terletak pada garis tengah atau midline abdomen pada area 3 cm di atas sampai 3 cm di bawah umbilikus. Kemudian patofisiologi. Gangguan perkembangan embriologi untuk hernia umbilikalis kongenital dan penuaan serta trauma pada hernia umbilikalis aukisata. Hernia umbilikalis kongenital berhubungan dengan perkembangan embriologi selama masa gestasi di minggu ke-5 dan ke-10. Hernia umbilikalis terjadi akibat kegagalan penutupan atau kontraksi cincin umbilikal. Selanjutnya, etiologi hernia umbilikalis. Pada hernia umbilikalis kongenital, etiologi berupa kegagalan pada proses penutupan cincin umbilikalis selama masa gestasi, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya defek sentral pada linea alba abdomen. Hernia umbilikalis aukisata umumnya terjadi pada orang dewasa, terutama pada wanita. Hal ini disebabkan oleh kelemahan otot dinding abdomen akibat bertambahnya usia. Setelah itu ada epidemiologi. Pada kasus hernia umbilikalis sering terjadi pada anak-anak, bayi prematur, dan pada wanita. Prevalensinya pun meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Sebanyak 10% kasus dari seluruh kasus hernia di dunia adalah hernia umbilikalis. Gejala klinis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama terlihat adanya penonjolan pada umbilikus. 2. Pada anak biasanya tidak menimbulkan rasa sakit. Yang ketiga, muncul selama masa dewasa atau menyebabkan ketidaknyamanan perut. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis dibagi menjadi 2, yaitu ada anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Yang pertama anamnesis, yaitu mengenai karakteristik benjolan hernia, faktor risiko, serta keluhan penyerta lainnya, seperti mual, muntah, atau nyeri pada bagian benjolan. 2. Pemeriksaan fisik, yaitu dilakukan inspeksi dan palpasi dinding abdomen untuk menentukan letak hernia dan karakteristik hernia, serta auskultasi bunyi peristaltik pada hernia. Komplikasi hernia umbilikalis terbagi menjadi komplikasi akibat hernia umbilikalis yang tidak tertangani dan komplikasi iatrogenik akibat tindakan pembedahan. Penata laksanaan pada hernia umbikalis dapat berupa tata laksana konservatif dan tata laksana pembedahan. Tata laksana pembedahan terbagi menjadi 2 teknik pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan terbuka, kemudian kedua ada pendekatan laparoskopik. Pada kasus hernia umbikalis aukisata atau egoeret yang terjadi pada orang dewasa, satu-satunya pilihan terapi adalah tindakan operatif, karena jika dibiarkan akan berisiko tinggi untuk terjadinya komplikasi. Sedangkan pada kasus hernia umbikalis kongenital biasanya hanya perlu dilakukan observasi atau tata laksana konservatif, karena defek akan menutup dengan sendirinya pada saat anak menginjak usia 4 hingga 5 tahun. Tindakan operatif hanya dilakukan apabila terdapat indikasi.
dan edukasi pasien. Memberikan edukasi bahwa defek hernia umbikalis pada anak-anak dapat menutup secara spontan atau menghilang seiring dengan bertambahnya usia anak, yakni dengan batas usia 5 tahun. Namun pada kasus hernia umbikalis pada orang dewasa, perlu dilakukan koreksi atau tata laksana pembedahan. Yang terakhir ada daftar pustaka saat kelompok kami membuat PowerPoint hernia umbikalis ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk menyimak presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.